Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah banyak sekali diunduh oleh pengguna. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, tidak pernah bosan saya mengajak teman-teman untuk bantu klik tombol subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang pinjaman online. Oke? Pinjaman Saku ini menawarkan limit pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp30 juta dengan tenor mulai dari 91 hingga 365 hari. Kemudian untuk bunganya juga kalau misalkan kita lihat di sini memang cukup ringan, yaitu hanya 0,03% per hari atau sekitar 18% per tahun. Tapi kalian jangan langsung tergiur dengan hal itu teman-teman. Karena ini hanya baru penawaran aja, belum tentu untuk bunga yang sebenarnya akan seperti ini. Oke, untuk proses pengajuannya, pertama kalian jangan lupa untuk login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone yang aktif. Kemudian pilih klik daftar sekarang. Setelah itu kita akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan. Nah, untuk yang pertama ini adalah informasi pekerjaan teman-teman. Selanjutnya di bagian kedua, kita akan langsung diminta untuk mengisi informasi kontak darurat. Nah, untuk kontak yang mereka minta itu ada dua kontak teman-teman. Dan untuk kontak ini bisa kalian isi langsung dari daftar kontak yang ada di handphone. Di bagian ketiga, kalian akan langsung diminta untuk mengupload dokumen KTP tampak depan. Nah, pada bagian keempat, kita akan langsung diminta untuk mengisi informasi rekening bank. Nah, untuk rekening bank pencairan ini, kita tidak bisa memilih menggunakan bank digital ataupun e-wallet, teman-teman. Oke, setelah semua informasi tadi selesai terisi, maka di sini akan langsung muncul produk pinjaman yang bisa kita ambil. Nah, contohnya juga ada dua produk pinjaman, yaitu mudah dipinjam dan yang kedua dana flow. Selanjutnya kita cek rincian dari pinjaman ini, apakah tenornya itu benar-benar lama atau tidak. Nah, jangka waktu yang tertulis di sini yaitu hingga 180 hari. Bisa dibilang untuk tenor ini memang cukup lama. Tapi memang saya juga tidak bisa memastikan apakah semua itu benar atau tidak. Karena dari sisi legalitas, aplikasi pinjam saku kredit dana hingga saat ini memang belum terdaftar atau berizin OJK. Artinya, mereka itu bukan bagian dari daftar resmi pinjol legal yang diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Karena di sini memang mereka itu hanya berperan sebagai penghubung ke pihak ketiga yang memberikan pinjaman. Maka sangat penting sekali untuk memastikan bahwa pihak pemberi pinjaman, contohnya itu adalah mudah pinjam dan dana flow, apakah kedua pinjol ini adalah pinjol legal OJK atau belum. Dan setelah saya cari tahu lagi informasinya di website resmi OJK dan informasi lainnya, memang saya tidak pernah menemukan dua aplikasi ini, baik itu mudah dipinjam ataupun dana flow. Artinya kedua pemberi pinjaman ini pun belum berizin dan diawasi OJK atau pinjol ilegal teman-teman. Jadi walaupun memang untuk tenor atau jangka waktunya ini bisa dikatakan panjang, kalian harus tetap waspada. Khawatirnya nanti jika sudah kita ajukan pinjaman tenornya itu bisa menjadi lebih sedikit atau biasanya hanya 7 hari. Dan mudah-mudahan aja itu tidak terjadi teman-teman. Lalu apakah aplikasi ini layak dicoba? Nah teman-teman, menurut saya pribadi, kalau memang kalian ada kebutuhan mendesak, utamakanlah pinjol yang memang sudah resmi dan terdaftar di OJK. Agar kalian lebih aman dari penagihan kasar, bunga tidak wajar, dan penyalahgunaan data pribadi. Oke teman-teman, itu adalah review singkat dari aplikasi pinjam saku kredit dana. Nah buat kalian yang punya pengalaman menggunakan aplikasi ini, silahkan boleh share di kolom komentar. Oke, mungkin saya akhiri untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.